Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indris Tianingsih dengan nomor induk mahasiswa 210600215 prodi PGSD. Di sini saya akan mereview pembelajaran terkait dengan informasi teknologi dari pertemuan 2 sampai dengan 7. Nah, di sini saya akan membahas materi implementasi multimedia dalam pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu multimedia. Nah, secara sederhana, multimedia dapat diartikan sebagai media yang di dalamnya terdapat perpaduan kombinasi sebagai bentuk elemen informasi seperti teks, grafik, animasi, suara, dan video. Misalnya, kombinasi slide dan tape audio. Dengan demikian, arti multimedia adalah berbagai macam kombinasi media seperti grafik, teks, suara, video, dan animasi. Baik, selanjutnya apa itu penggunaan multimedia dalam pembelajaran? Penggunaan multimedia dalam pembelajaran juga akan mengenalkan sedini mungkin pada siswa akan teknologi. Teknologi multimedia ini juga dapat digunakan dalam mengembangkan computer assisted learning. Computer assisted learning adalah perangkat lunak pendidikan yang diakses melalui komputer dan merupakan bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai guru dengan CAL. Proses belajar bisa berlangsung secara individu dan mampu mengadopsi perbedaan individu peserta didik. Nah, setelah itu multimedia sebagai penunjang pembelajaran juga mencakup dengan yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu media grafis, media 3 dimensi, dan media proyeksi. Nah, adapun pengaruh multimedia dalam pembelajaran menurut Harto Pranomo, yakni salah satunya adalah sebagai multibentuk, animasi, multisaluran sensorik, pembelajaran non-linier, dan interaktivitas. Ya, di sini kita akan membahas mengenai teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di SD. Nah, apa itu pengertian inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi belajar berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik sebagai para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi dapat diartikan juga sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Jika ditinjau secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin innovation yang berarti pembaruan atau perubahan. Nah, itu adalah definisi dari teknologi informasi. Nah, kenapa? Alasan perlunya ada inovasi dalam dunia pembelajaran adalah dengan adanya inovasi pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar serta peserta didik dan juga tercapainya tujuan pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, inovasi ini juga dapat digambarkan sebagai upaya peningkatan pemikiran dan kaitannya dalam proses pembelajaran sebagai penghasilan produk atau kaidah yang baru ke arah pelaksanaan kurikulum. Konsep inovasi meliputi aktivitas yang melibatkan pembaruan dan perubahan yang positif dalam pelaksanaan kurikulum dan aktivitas kurikulum yang berkaitan dengan kurikulum di perangkat sekolah. Pelaksanaan kurikulum merujuk pada usaha melaksanakan kurikulum melalui bahan-bahan kurikulum, teknologi pendidikan, kaidah pengajaran, dan pembelajaran dalam penilaian pembelajaran. Pengembangan ICT, Informasi and Communication Technology di sekolah dasar. Yang pertama adalah kurikulum dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Dalam menghadapi abad ke-21 ini, diperlukannya pengembangan kurikulum yang diintegrasikan dengan teknologi. Salah satunya kurikulum yang berbasis pada ICT, Information and Communication Technology. Di dalam kurikulum ini, pemerintah menghilangkan pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK dari SD sampai dengan SLTA dengan berbagai alasan. Di antaranya terkait kesadaran bahwa perkembangan TIK telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Banyak sekolah yang belum teraliri listrik. Terus yang kedua, sarana dan prasarana information dan komunikasi teknologi di sekolah dasar. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bab
7 Pasal 42 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap aturan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, perkembangan ICT di sekolah dasar, yaitu kemampuan guru dalam penugasan ICT. Adapun solusi yang dapat dilakukan terkait permasalahan kurangnya sarana dan prasarana ICT. Yang pertama, sekolah perlu memiliki sarana dan prasarana ruangan yang luas khusus untuk tempat penyimpanan barang-barang ICT. Dan yang kedua, kepala sekolah perlu menjalin hubungan baik kepada lembaga pendidikan yang di atasnya. Terus yang ketiga, pemerintah perlu menyediakan dana anggaran yang merata kepada setiap sekolah di berbagai daerah, baik kota, kabupaten, kecamatan, desa, dan lain-lainnya. Terus yang keempat, kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat sekolah perlu kerjasama dalam menjaga, merawat sumber sarana dan prasarana ICT yang sudah ada. Terus yang kelima, perlu adanya upaya pemerintah dan Menteri Komunikasi Informatika dalam menciptakan inovasi aplikasi pembelajaran yang tidak memerlukan kuota yang tinggi. Adapun 4 masalah pokok yang sangat penting yang harus dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang bagaimana diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. Memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sarana. Terus yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur. Dan yang keempat, menerapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang terkait tentang teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di SD. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai konsep dasar multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar multimedia. Nah, ia juga dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan berbagai cara. Nah, hakikat multimedia itu adalah mengacu pada kombinasi berbagai elemen media untuk menyampaikan pesan atau informasi secara lebih efektif dan menarik. Bukan hanya tentang menyambungkan sebagai elemen media, tetapi juga tentang mengintegrasikan mereka dengan cara koheren dan sinergis. Integrasi ini memungkinkan terciptanya pengalaman yang lebih kaya dan lebih berkesan bagi penggunanya. Nah, beberapa aspek penting dalam hakikat multimedia. Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada konvergensi, yang kedua ada interaktivitas, dan yang ketiga ada mandiri, keempat ada kompleksitas, dan yang kelima ada hiburan, selanjutnya ada informasi, dan yang terakhir ada pendidikan. Nah, di sini ada contoh beberapa hakikat multimedia. Yang pertama adalah presentasi, yang kedua ada e-learning, dan yang ketiga ada game, selanjutnya ada simulasi, dan yang terakhir ada seni digital. Nah, itu adalah beberapa contoh dari penerapan hakikat multimedia. Nah, adapun jenis-jenis multimedia. Jenis-jenis multimedia itu ada 3. Yang pertama ada multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, dan yang ketiga ada multimedia linier. Di sini kita selanjutnya akan membahas tentang komponen multimedia. Nah, komponen multimedia adalah teks dalam pembelajaran di SD digunakan untuk menyampaikan informasi dasar dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami oleh anak-anak. Teks juga dapat berupa cerita pendek, instruksi, atau pertanyaan yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Nah, banyak sekali komponen multimedia itu. Selain teks, ada juga gambar, ada juga audio, ada juga video, selanjutnya ada juga animasi, dan selanjutnya ada interaktivitas. Nah, itu adalah beberapa komponen multimedia. Materi selanjutnya ya berkaitan tentang pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan pembelajaran di SD. Latar belakang dunia pendidikan.
Nah, apa itu latar belakang dunia pendidikan? Dunia pendidikan berkembang mengikuti perubahan zaman. Seiring berkembangnya zaman, teknologi dan informasi digunakan dalam kehidupan pun semakin maju dan canggih. Media teknologi dan informasi yang semakin maju kerap kali digunakan sebagai inovasi dalam pembelajaran di sekolah. Dengan adanya inovasi dalam penggunaan teknologi dan informasi di dunia pendidikan dapat memudahkan penyampaian informasi kepada peserta didik. Nah, adapun pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. Pemanfaatan multimedia atau Media Information and Communication Technology (ICT) dalam pembelajaran di sekolah semakin ramai dan diterapkan di berbagai sekolah dasar. Pemanfaatan ICT diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Artinya, pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran ini tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang materi, tugas dan akan ditransfer melalui ICT. Jadi kemungkinan besar nanti setelah zaman makin modern, tugas-tugas kita akan di-share melalui ICT seperti itu. Nah, adapun ICT dalam pembelajaran dapat menjadi dua peran. Yang pertama ada perannya sebagai presentasi pembelajaran, dan yang kedua ada sebagai pembelajaran mandiri atau e-learning. Apa fungsi ICT? Yang pertama ada pengumpulan dan penyimpanan data, dan yang kedua ada pemrosesan dan analisis data, yang ketiga ada komunikasi dan kolaborasi, yang keempat ada akses informasi, dan yang kelima ada meningkatkan efisiensi pendidikan dan produktivitas. Nah, mungkin itu saja pemateri dari pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan pembelajaran sekolah dasarnya. Kita akan membahas tentang teknologi informasi dalam pembelajaran. Adapun pengertian dari teknologi informasi yaitu merupakan hal yang membantu manusia membuat atau mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasinya. Pentingnya teknologi informasi untuk pendidikan modern. Dalam pendidikan modern diperlukan adanya intervensi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Di era globalisasi, pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan pola pikir dan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan tepat. Kehadiran teknologi ini juga mampu melayani kebutuhan tersebut. Dengan dukungan TI, siswa dapat mengakses informasi secara luas melalui pemanfaatan teknologi, khususnya internet. Interaksi antara siswa dan guru menjadi lebih fleksibel dan luas. Teknologi informasi ini juga berperan sebagai alat bantu pembelajaran melalui berbagai sarana komunikasi modern, misalnya komputer, ponsel, surat elektronik, atau software, belajar online, dan lain sebagainya. Ada juga email. Baik, alhamdulillah. Tadi adalah beberapa materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kelompok saya atau teman-teman di kelas saya. Nah, mungkin di sini saya juga akan menyampaikan video terkait wawancara mengenai IT. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Indri Stianusi. Di sini saya datang untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi salah satu mata kuliah media berbasis teknologi. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini yang perlu Ibu jawab. Nanti saya tanyakan ya. Nah, sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Linda Nurhaida. Kebetulan untuk tahun ini mengajar di kelas 1. Dan kebetulan juga alumni dari IKIP ya. Nah, baik Ibu, langsung saja ke pertanyaannya Ibu ya. Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Apakah sangat penting pembelajaran teknologi itu di dalam pembelajaran anak SD atau tidak? Menurut saya untuk penggunaan IT itu sangat penting ya. Apalagi untuk di kelas 1. Di kelas 1 itu pengalaman saya itu mengajar di kelas 1, lihat situasi anak. Kalau misalkan anaknya memang moodnya lagi enak, lagi bagus nih, kita harus mencari nih pembelajarannya harus seperti apa. Moodnya lagi bagus nih, kita kasih dikte.
oh kita kasih ini. Nah, kalau ketika moodnya lagi, datanya lagi jelek, gimana caranya ini? Pastinya itu kita memakai IT itu ya. Iya gitu. Jadi emang sangat penting ya Bu ya. Sangat penting. Apalagi kalau anak-anaknya teh kalau kelas rendah kan mood swing ya, suka berubah moodnya. Gitu. Oke baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara ibu memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Sebelumnya itu harus mempersiapkan ya. Setiap hari yang namanya guru SD itu sepulang sekolah itu kita tidak santai-santai ya. Kita harus mempersiapkan untuk pembelajaran besok. Bagaimana? Apalagi di sini di SDIT Alfat itu ada yang namanya kalau itunya secara jelasnya itu jurnal ya, jurnal pembelajaran. Kalau di sini terkenal dengan WLP ya. 1 minggu itu kita sudah memberikan WLP itu ya, jurnal itu ke orang tua, di-share, setiap wali kelas di-share hari Senin misalkan pelajarannya apa dan apa yang mau dipelajari. Itu orang tua itu akan tahu karena kita sudah mempersiapkan. Nah, orang tua pun di rumah biasanya kalau sudah ada jurnalnya, sudah ada WLP-nya di situ, beliau itu sudah sama ya mempersiapkan anaknya. Nina besok Bu Guru mau mempelajari ini, biasanya membantu gitu di rumah dipelajari juga. Nah untuk guru mempersiapkan nih untuk besok misalkan ininya apa si pelajarannya itu matematika tentang bangun ruang. Bangun ruang itu harus memang secara abstrak ya, nggak bisa sekarang menerangkan tentang perbedaan antara segitiga, persegi dengan persegi panjang. Nah itu harus abstrak. Otomatis itu memang harus dipersiapkan dari malamnya juga. Kita cari misalkan dari YouTube, dari apa, kita disiapkan kalau ada tentang itu, tentang bangun ruang. Itu siapkan sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber media itu Ibu? Seperti yang sudah dijelaskan yang tadi ya. Jadi sebelumnya sudah disiapkan gitu. Dari pulang sekolah atau dari malamnya, atau kalau misalkan ada waktu, kita kan sekolah dari Senin sampai Jumat. Nah hari Jumat itu kita sudah membuat jurnal untuk Senin depannya sampai Jumat gitu. Jadi sudah tahu nih untuk Senin depan itu materinya matematika yang ini. Nah itu harus sudah disiapkan. Kalau misalkan anaknya memang perlu teknologi IT itu kita siapkan. Nah, kalau misalkan untuk pelajaran bahasa Indonesia sepertinya tidak perlu nih, berarti nggak perlu pakai. Gitu. Jadi persiapan sebelumnya. Apakah ada hambatan atau kesulitan dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang itu? Tentunya pasti ada ya kesulitannya ya. Kadang-kadang nih yang sudah dipilih guru itu ternyata tidak cocok dengan anak-anak. Maksudnya tidak cocok itu tidak membuat si anak itu paham gitu ya. Kadang ada yang kadang bisa bikin anak itu jadi aman gitu ya. Aman maksudnya tidak riuh, tidak lari-lari. Tapi terkadang ada yang kita udah ngasih IT, udah menyiapkan dari malam itu, ternyata tetap aja bikin anak-anak itu nggak bisa diem, lari sana lari sini begitu ya. Nah kan tadi itu ada hambatannya. Bagaimana cara Ibu mencari solusinya? Ketika itu otomatis secara langsung kita cari lagi. Pada waktu itu bisa langsung ya. Karena kita kan kebetulan memang guru 2 ya. Guru 2. Nah, harus benar-benar mengkondisikan anak-anak bagaimana caranya. Nah, ketika anak-anak memang tidak nyaman, tidak suka atau memang tidak cocok, kita kasih dulu lewat tulisan ya atau didikte, anak-anak pasti tenang lagi. Nah, ketika itu kita persiapkan IT-nya apa gitu. Jadi ini ada untungnya juga ya. Hanya berapa sih gemuknya di sini 28 siswa, tapi dipegang cuma 20. Bisa lebih. Begitu mungkin ya. Kalau boleh tahu Ibu, apakah ada plus minusnya gitu dalam belajar ketika menggunakan media berbasis teknologi ini? Ada ya. Plusnya karena udah kebanyakan
dan sukanya dengan Iya, makanya sekarang kan menggunakan media itu ya. iya itu kelebihannya ya. Nah di sini kita difasilitasi, alhamdulillah ya, difasilitasi untuk infokusnya gitu, disediakan sama pihak sekolah, jadi kita juga enak ya. Jadi tidak harus melulu untuk menulis ya, mengerjakan pakai pulpen. Kadang-kadang ya kita pakainya si anak yang menyentuh ke layar ya. Oh, iya. Jadi jawabannya itu banyak ya Berarti video-videonya. itu pakai media word ya dia. Iya, Kayak gitu. gitu. Ya di situ mereka itu seneng karena ada jawabannya di sini ya. Iya. Hore, Iya, betul. Nah itu yang bikin memang happy anak-anak ya. Itu mungkin plusnya. Untuk minusnya, kalau untuk guru memang agak sulit seperti yang sudah tahu ya. Kita harus benar-benar sudah siap, sudah tahu cocok enggaknya dengan siswa ya. Dan kadang negatifnya itu tidak membuat siswa juga jadi aman gitu ya. Tetap aja kadang riuh gitu. Itu mungkinnya negatifnya sedikit sih ya. Iya. Kebanyakan positifnya. Insya Allah baik Ibu ya. Mungkin pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini. Sampai sini aja Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Dan mungkin kita langsung tutup saja Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indris Deningsih. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Dan di sini saya akan mewawancari Teteh mengenai pembelajaran berbasis media. Sebelumnya Teteh perkenalkan dulu namanya Bu. Saya Munggal Nalira, saya guru di SD Kerangka. Teh, kita langsung saja ke pertanyaannya ya Teh ya. Pertanyaan yang pertama, media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran itu apa aja? Kalau yang pernah digunakan itu Canva, main mapping, terus apa itu Kak? Excel, apa sih namanya itu? Yang mana Teh? 3D, Oh, ya, 3D. terus football, terus apa lagi ya? Busy sih mas, kayaknya Paling sering mungkin ya paling bisnis. sering. Tapi yang sering dipakai itu Canva sih. Karena mungkin mencakup semuanya Ya, di sana mencakup Teh ya. semuanya. Karena bisa masukin link, bisa masukin Ya. videonya langsung ke sana gitu. Nah gitu, Canva itu kan bisa bikin, bisa buat presentasi PowerPoint, bisa bikin LKPD pun gitu, atau misalnya ada apa namanya mau bikin kartu permainan itu juga bisa di Canva. Karena juga mudah diakses juga kan Iya, ya kalau mudah Canva tuh, diakses. karena memang udah ada aplikasinya tersendiri kan. Memang Kalau Canva juga kan banyak kan. Iya. Oke, baik, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber media berbasis IT? Kalau aku sendiri sih lebih ke cek dulu materinya misalnya tentang sejarah, misalnya tentang sejarah di IPS kan. Itu aku cari dulu materinya, terus nanti aku bikin di PowerPoint itu nanti aku bikin apa namanya gambar-gambarnya yang lebih jelasnya, terus aku masukin video. Abis itu kan kita bikin games gitu, kayak bikin teka-teki gitu. Games gitu kan agar anak-anak lebih menarik, apalagi SD ya. SD itu emang apa ya, anak-anak tuh kita tuh harus bikin anak-anak fokus ke media yang sedang diajarkan. Karena kan anak-anak teh fokusnya teh sebentar ya Teh ya, Iya. nggak lama gitu, paling berapa menit gitu ya anak-anak mah. Fokusnya kalau satu jam pembelajaran itu paling anak-anak fokus hanya 10 menit. Makanya gimana caranya? 10 menit itu materinya aja sedikit, cuman permainannya banyak, tapi tunggu aja dibagi dengan materi. Oke, selanjutnya apakah
pembelajaran media berbasis teknologi ini penting untuk pembelajaran SD atau tidak? Penting sih, karena anak-anak itu kalau misalnya kita kasih media ceramah misalnya A B C D F G itu anak-anak gak akan paham. Jadi anak-anak SD itu harus dengan visual, audio. Jadi anak-anak paham gitu, oh ini yang seperti ini gitu, oh ini kerajaan ini misalnya contohnya. Jadi anak-anak bisa paham, tidak akan Monoton gitu ya, kita ceramah anak-anak udah tahu banget. Anak-anak nggak bisa berpikir kalau kita nggak ada media. Itu kayak gitu memang diperlukan dalam pelajaran pagi SD ya. Iya, benar sih Teh. Oke, selanjutnya Teh, bagaimana cara Teteh mengatasi solusi dan kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media itu? Kalau hambatan itu biasanya kalau dari pembuatan mungkin apa yang namanya sinyal aja sih ya, kan karena sinyal kalau hambatan dalam pembuatan gitu. Kalau misalnya dia dalam kelasnya gitu, harus anak-anak itu harus bikin fokus dulu, itu yang sebenarnya sulit. Kalau untuk diajarkannya mah tidak sulit, hanya pada saat harus memfokuskan anak itu yang harusnya yang sulitnya, karena kan kita harus apa namanya harus memfokuskan beberapa anak gitu ya. sebanyak apa misalnya saya hanya 27 siswa, harus fokus dulu dengan anak-anak yang sangat aktif tuh, itu yang kesulitannya Sebagai karakter ya, benar. Nah, setelah itu kan kita udah bisa nih membuat media pembelajarannya dan ada hambatannya juga. Nah, solusi untuk mengatasi hambatan itu apa ya? Solusinya sih lebih ke, kalau aku gitu ya, ke ice. Jadi kita bikin ice breaking dulu. Jadi kan nanti kan kita bikin misalnya media pembelajaran gitu ya, PowerPoint. Nah, di awal pembelajaran itu kita bikin ice breaking dulu, itu yang bikin anak-anak fokus. Jadi sebenarnya SD itu yang belajarnya sedikit aja, yang banyaknya main gitu. Sebenarnya kan emang konsep SD itu bermain, bukan belajar. Untuk kelas rendah kayak masih Ya kelas 1, 2, 3 kelas bawah lah gitu, kelas rendah itu. Terus materinya juga harus dibarengi dengan permainan. jangan kayak materi terus atau bosan, jadinya nanti malah pusing, anak-anak juga akan gitu. Jadi menurut Teteh emang penting banget ya IT ini. Penting banget sih, penting banget, apalagi di zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini nggak apa-apa, anak-anak tuh lebih kritis, anak-anak sekarang. Bener Teh, dan juga kan emang modern juga ya Teh ya, harus mengikuti dengan zamannya ya. Gak mungkin anak di zaman sekarang mengikuti pembelajaran yang kita waktu itu kan ya. Jadi kayak gak mungkin nyampe lah ke mereka ya. Waktu dulu juga kan kita pernah nggak sih kayak guru ceramah kita nggak ngerti, Iya, kita nggak ngerti, ngangguk tapi kita nggak ngerti gitu. Apa sih yang dijelasin tadi, misalnya contoh, oh si kerajaan kita itu apa gitu ya, kita tahu kerajaan kita seperti apa bentuknya. Nah, dengan adanya teknologi kan mudah ya. mempermudah, memperlihatkan oh ini loh gitu kerajaan kita. Jadi anak-anak Teh pas diajarkan sudah mempunyai visualnya sendiri. Iya, gitu ya. sudah mempunyai visualnya sendiri. Jadi sudah bisa berimajinasi gitu, lebih cepat berimajinasinya, sedangkan kita mah dulu kan harus itu dulu, harus gimana cari sendiri dulu gitu kan. Dan karena pas kita kan mungkin ya media sosial Teh susah masuk ya. Harus kayak zaman sekarang gitu di mana-mana semua menggunakan HP teknologi. Jadi emang penting ya. Penting banget.